mereka ni tidak ada dokumen. Tapi kenapa berlaku lebih 200 Yo bosku, jumpa kembali di channel ini. Apa kabar para bos semua dimanapun berada saat ini? Para bos semua dalam keadaan baik-baik saja, tak kekurangan stok apapun kiranya yang impian dari para bos semua segera tercapai. Gak jarang orang-orang di negara tetangga kita Malaysia itu kerap saja cari hal-hal yang bisa diburukkan berkaitan dengan negara kita Indonesia bosku. Entah itu kemiskinan, entah itu orang-orang Indonesia mencari pekerjaan di negara Malaysia, ataupun mata uang kita, tingkat pendidikan kita, bahkan sampai survei EQ bos. Tapi saat ini situasinya seolah berubah ya. Kenapa hal ini bisa dikatakan berubah? Karena saat ini orang-orang Indonesia itu sudah memiliki ejekan untuk orang-orang di negara tetangga kita bos. Dan hal ini sulit untuk terbantahkan. Karena hal ini menyangkut fakta yang ada di negara tetangga kita. Kalau sudah berbicara fakta ya sulit untuk dibantah bos. Berkaitan dengan hal itu, hari ini kita mau mereaksi satu video yang bersumber dari channelnya Aryan M Channel. Dan judul videonya mengatakan, heboh Malaysia sadar orang Indonesia lebih baik dan trauma sama warga Bangladesh. Dan kenapa sih baru kali ini mereka trauma dengan orang-orang Bangladesh ya? Dan selama ini sewaktu pekerja Indonesia ramai di negara mereka, mereka justru menganggap pekerja Indonesia itulah sumber masalah di negara mereka. Dan berkaitan dengan hal itu semua, tanpa berlama-lama langsung saja kita reaksi videonya. Jom kita reaksi videonya. Paling ramai ialah Bangladesh. You bisa kecil-kecil lagi upah ini orang Bangladesh ya. Bagi rakyat Malaysia sekarang, hari-hari rakyat Malaysia merintih, merasa bimbang, merasa gusar terhadap pelarian Rohingya dan juga warga asing yang lain. Antara Indonesia, Bangladesh, Nepal, Myanmar, Pakistan, Vietnam, Thailand. Saya lebih suka daripada Indonesia. Sorry, karak-karak. Intinya warga Malaysia gaduh sendiri mempersoalkan ledakan jumlah pekerja asing terutama dari Bangladesh. Dan hal ini bermula dari berkurangnya pekerja Indonesia di Malaysia. Fenomena ini membuat sebagian warga Malaysia merasa perubahan di sejumlah kawasan perkotaan semakin terlihat. Kehadiran pekerja asing dalam jumlah besar bahkan disebut-sebut telah melampaui jumlah etnis India di Malaysia. Sehingga selalu memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat tentang kepadatan penduduk asing dan dampaknya terhadap kehidupan sosial di negeri tersebut. Sri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia akan memberi pertimbangan utama kepada permohonan pekerja Bangladesh yang kehilangan peluang akibat diutamakan ya di negara mereka. Perdana Menteri berkata, kerajaan Bangladesh telah membuat rayuan kepada Malaysia berhubung kemungkinan menambah pengambilan pekerja dan golongan profesional dari negara berkenaan. Keren sih. Penuhnya pertimbangan akan diberikan dengan sekurang-kurangnya pada fasa pertama tertakluk pada semua syarat dipenuhi. Perkara ini boleh dilaksanakan secepat mungkin. Pemandangan di beberapa kawasan pusat kota pun dinilai berubah cukup drastis. Sebagian warga lokal mengaku kurang nyaman dengan kondisi tersebut, terlebih ketika muncul persoalan terkait perilaku, ketertiban, atau kepatuhan terhadap aturan. Tentu saja, persoalan ini juga terkait dengan perbedaan kultur budaya pekerja asing memiliki perilaku yang berbeda. Kebanyakan pekerja asal Indonesia yang mempunyai kesamaan, sehingga keberadaan tenaga kerja asing kini dipermasalahkan oleh masyarakat Malaysia. Untuk Bangladesh, dia bukan sepadan negara kita. Dia nak tempuh beberapa negara lain, baru dia boleh sampai ke Malaysia. Di sini diberitakan ya 200.000 warga Bangladesh tiada dokumen. Wow. Tapi yang selama ini dipersoalkan oleh ramai netizen Malaysia ya, itu dikatakan orang-orang Indonesia pendatang haram, orang-orang Indonesia pekerja tanpa identitas, orang-orang Indonesia bekerja tanpa permit. Ini fakta dikatakan ya dari surat kabar yang ditampilkan juga di situ utusan Malaysia. Dikabarkan 200.000 warga Bangladesh tiada dokumen. Lantas bagaimana respon netizen-netizen Malaysia yang selama ini terlalu menyalahkan pekerja Indonesia? Kita lanjut lagi. Jadi mustahil mereka ni tidak ada dokumen. Tapi kenapa berlaku lebih 200.000? Ini pada tahun 2023 ni, belum kira sekarang lagi. Setiap kali operasi, warga asing daripada Bangladesh lah paling ramai, seperti mana yang korang dengar tadi itu, melanggar akta imigresen. Antara dia yang kita kena tengok apa kesalahan dia, baru kita boleh tahu. Antara dia kesalahan tinggal lebih masa,
Maksudnya permit dia ada tapi tamat tempoh. Paling ramai ialah Bangladesh. Okey, apa punca warga asing daripada Bangladesh ni jadi tak ada dokumen, sedangkan mereka ni bukan negara jiran kita macam Indonesia. Dia boleh masuk secara penyeludupan melalui sempadan negara, berbanding warga Bangladesh, dia bukan sempadan negara kita. Betul tak? Dia nak tempuh beberapa negara lain baru dia boleh sampai ke Malaysia. Jadi mustahil mereka ni tidak ada dokumen. Tapi kenapa Kita nggak tahu ya bagaimana cara mereka, bos. 200,000 Bisnes kecil-kecil you. You bisnes kecil-kecil. You bisnes kecil-kecil. Dan memang situasi sehari-hari di negara tetangga kita semacam ini, bosku. Kita bisa melihat orang-orang seperti geng Bangla ya, itu mulai sesuka hati berniaga tanpa lesen dan membuat hal-hal lain, bosku. Bahkan dikabarkan juga beberapa dari mereka juga sudah mendapatkan cintanya di Malaysia. Seperti beberapa dari abang-abang Bangla sudah menikah dengan awek Melayu tempatan, bosku. Seolah mendapatkan jackpot ya. Memang nasib baik nggak kemana, bosku. Kita lanjut play videonya ya. Lagi upah ini orang Bangladesh ya. Orang lain dapat kau. Pergilah. Syuting Cintana. Sana warga asing kerja. Cintana pergi video. Cintana lagi pandai warga asing. Baik. You pakai permit apa sini dia orang kerja? Tak pernah orang panggil imigrasi lain. Baru kita boleh tukar cepat. Saya IC sudah mati bawah. Cepat. Kita semua orang tahu lah ini orang tak boleh kerja sini tempat. Kalau orang nak cakap betul-betul macam mau cakap mau pulang aja. kau cakap elok, kau tengok tadi itu Nepal. Saya tak cakap ada dunia. Berani ya. Tak boleh cakap elok. Kau tak ada sopan ah? Dia tak boleh cakap elok. sekolah. Kau kurang ajar, kau duduk negara mana? Kalau orang mau cakap baik, orang Aku cakap elok kan. Wow, Bangla di negara tetangga kita semakin berani sih. Apalagi untuk berhadapan dengan orang-orang tempatan yang ada di negara Malaysia, bosku. Sepertinya orang-orang Indonesia lebih ke menghormati ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, bosku. Lebih menghargai orang-orang tempatan Malaysia. Ini orang-orang Bangla memang power banyak ya. Keren sekali sih. Kita play kembali. Tadi, kawan saya sendiri ada rumah. apa yang kau cakap elok tadi? Aku dengar cakap, aku cakap baik-baik je. Kasihan ya. Orang Nah, masih dilanjut. Okay. Aku jumpa bos. You punya bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini berkaitan dengan pelarian Rohingya dan juga warga asing kepada kerajaan dengar sini. Bagi rakyat Malaysia sekarang, hari-hari rakyat Malaysia merintih, merasa bimbang, merasa gusar terhadap pelarian Rohingya dan juga warga asing yang lain. So, sebagai rakyat Malaysia, saya mohon pihak kerajaan bertindak tegas menghantar semua pelarian Rohingya ni ke mana negara yang boleh terima mereka ni. Buat masa ini, Malaysia tak boleh terima lagi pelarian Rohingya ni disebabkan adab mereka yang cukup tak baik. Dan warga asing, contohnya Pakistan, banyak kali kita cakap dekat Chowkit tu kalau tengok dah jadi tempat Pakistan. Wow. Bukit Bintang dan juga Selayang dah jadi orang Rohingya. Macam mana rakyat Malaysia tak rasa bimbang? Kalau ini hari dekat Chowkit buat operasi, besok mereka boleh beroperasi balik. Macam mana mereka boleh beroperasi balik? Ini yang rakyat Malaysia merasa gusar dan bimbang. Menariknya, di tengah perdebatan tersebut, sebagian warga Malaysia justru kembali membandingkan pengalaman mereka dengan pekerja asal Indonesia. Ada yang menilai pekerja Indonesia selama ini lebih mudah beradaptasi karena memiliki kedekatan bahasa dan budaya dengan masyarakat setempat. Benar juga sih. Hakikatnya bila mereka datang Malaysia, mereka dilayan dengan baik. Bila kami pergi Indonesia, kami dilayan dengan baik. Umpama perbalahan di media sosial ini perbalahan adik-adik. Dan demikianlah video reaksi kita hari ini, bosku. Ya, meskipun ada juga orang-orang Malaysia yang sangat care terhadap orang Indonesia, bosku. Tapi saya rasa sepertinya ya, untuk mendatangkan jumlah yang sama seperti orang-orang Indonesia pernah mendominasi jumlah tertinggi di negara Malaysia sangat sulit saat ini, bosku. Karena ramai sekali yang kita tahu orang-orang Indonesia itu kurang tertarik lagi bekerja ke negara Malaysia.
Terlebih jumlah tertinggi di negara tetangga kita ini sebagai pekerja asing itu lebih banyak saat ini dipenuhi oleh orang-orang Bangla, bosku. Ironinya, semenjak ramai kehadiran orang-orang Bangla di negara tetangga kita ini, semenjak itu juga diberitakan ramai hal-hal buruk yang terjadi di negara tetangga kita, bosku. Ini lucu sekali ya. Dan berkaitan dengan hal ini semua, bagaimana menurut tanggapan para bos semua sepanjang video reaksi kita hari ini? Jangan ragu, jangan sungkan, tinggalkan beberapa para bos semua di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.